Karena si Samiri masih kecil, Allah selamatkan dia lewat malaikat Jibril. Diselamatkan dia dan ditempatkan di suatu pulau anta berantah. Ada yang menyebutkan pulau ini berada di Laut Yaman, dan ada yang menyebutkan pula pulau ini dinamakan Pulau Sokotra. Pulau Sokotra ini letaknya berada di ujung Jazirah Arab. Kemudian Samiri dibesarkan di pulau tersebut sejak usia 5 tahun sampai usia 100 tahun. Konon katanya, ada beberapa yang membenarkan kisah ini dan yakin bahwa Samiri itu adalah Dajjal, sempat mengkait-kaitkan. Jika dikaitkan, memang sangat nyambung kisah Samiri adalah Dajjal. Namun, di dalam Al-Quran tidak ada bukti bahwa Samiri adalah Dajjal. Di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang menurut para ulama ini terkait dengan Dajjal. Meskipun Dajjal tidak disebutkan dalam Al-Quran satu kata pun, tidak disebutkan karena untuk menghina bagi seorang pendusta terbesar yang membawa fitnah terbesar. Di dalam Al-Quran hanya mengisyaratkan dan mencirikan tentang Dajjal. Sejak dipindahkan ke pulau yang berada di daerah Yaman, di sana ia tinggal dari usia 5 sampai 100 tahun. Aktivitasnya hanya bangun, tidur dan makan, hingga usia 100 tahun dan tidak ada aktivitas lain selain itu. Ketika dia bangun, malaikat Jibril sudah menyiapkan makanan dan minuman di sampingnya. Dan di saat usia yang ke-100 tahun, baru ia sadar dan memikirkan tentang dirinya, kemudian ia bertanya-tanya kepada dirinya sendiri. Di mana saya? Ternyata saya sudah sebesar ini. Akan tetapi tidak ada siapapun kecuali dia dan binatang melata aneh. Sumber lain menyebutkan binatang ini bernama Jasasa. Malaikat Jibril, selama Samiri tidur, dia memegang pena. Pena tersebut menyerupai tongkat sihir. Malaikat Jibril dengan penanya menuliskan beberapa panel prasasti yang isinya adalah pelajaran akidah tauhid untuk Samiri. Pena inilah yang kemudian diambil oleh Samiri. Dengan pena inilah ia mampu melakukan apa yang dia lakukan, dan dengan pena inilah ia membuat patung anak sapi. Bagaimana caranya? Dia masuk ke tengah-tengah kaum Nabi Musa. Jumlah kaum Nabi Musa saat itu adalah 70.000 orang yang menyelamatkan diri dari kejaran Fir'aun sampai ke Padang Tih dan ke Palestina. Di dalamnya ada Nabi Musa, Nabi Harun, dan Nabi Yusha bin Nun. Lalu ia mampu mempengaruhi beberapa orang dari pengikut Nabi Musa. Maka mereka mengeluarkan perhiasan mereka, lalu dimasukkan ke dalam kuali, lalu dibakar. Nah, perhiasan itu pun dibentuk dengan kemampuannya menjadi patung anak sapi. Jin masuk ke dalam patung anak sapi itu dan berkata, "Aku Tuhannya Musa," dan Musa telah lupa. Maka sujudlah mereka kepada patung anak sapi tadi. Kemudian Nabi Musa bertanya, "Apa yang membuatmu mendorong untuk melakukan hal itu, hai Samiri? Kamu menyesatkan kaumku dan menyembah patung yang kau buat itu." Kemudian patungnya diambil oleh Nabi Musa dan dihancurkan hingga pecah. Dan pecahannya diambil dan dibakar, lalu dibuanglah ke Laut Merah. Samiri berkata, "Aku mengetahui apa yang mereka tidak ketahui. Aku melihat apa yang tidak mampu mereka pandang. Maka aku mengambil sesuatu dari bekas sang utusan, Jibril. Aku mengambil segenggam dari jejak Rasul itu, dan aku melemparkannya, dan demikian nafsuku membujuknya." Dengan pena tadi dia ambil tanah yang menjadi jejak malaikat Jibril, lalu dimasukkan ke kuali, maka dibentuk dengan kemampuan keinginan dia melalui pena tadi.